Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat walafiat. Untuk rekan-rekan trader di luar sana, semoga kita juga diberi kemudahan dalam bertrading dan selalu profit konsisten. Baik, malam kali ini pada tanggal 2 Maret dini hari pukul 1 sekarang ini. Mungkin dari rekan-rekan trader selamat untuk hari ini yang trading mendapatkan profit yang konsisten, dan bagi yang masih loss harap juga untuk selalu berlatih, karena latihan yang cukup setiap kajian-kajian yang ada dari teknikal nantinya juga akan berpengaruh tentunya dalam disiplin money management, sehingga psikologis trading tidak terganggu. Kita dengan santai dan juga bahagia tentunya melakukan trading dengan analisa yang sesuai dengan rencana kita. Baik, untuk malam kali ini, tentunya kita akan memperdalam kembali VMOP system tentunya. Kali ini kita akan mencoba apa sih analisa teknikal dan juga indikator teknikal VMOP system secara umumnya. Untuk indikator kegunaannya tentunya untuk membaca pergerakan harga dari nanti analisa yang kita lakukan, atau paling tepatnya ya, bisa dikatakan secara teknikalnya kita adalah suatu metode analisis untuk memprediksi arah di masa depan untuk mempelajari data harga dari periode-periode sebelumnya. Jadi yang sebelah kiri ini metode sebelumnya atau pergerakan harga sebelumnya. Dengan metode ini, analisa ini dengan kombinasi technical analysis, kita bisa mengetahui atau memprediksi perkiraan harga ke depan yang terbentuk di tampilan chart seperti ini. Kita akan lebih clear bahwa histori itu di sebelah kiri, walaupun tidak bisa menjadi kepastian, tapi paling tidak kita mempunyai beberapa data dari data-data baik itu harian, di time frame daily, data mingguan, time frame B1 ini, dan data bulanan. Di sebelah kiri ini adalah data yang sudah terjadi atau sejarah, dan bisa menjadi memprediksikan harga ke depan. Walaupun kembali lagi saya ulangi, bukan kepastian, tapi histori itu mempengaruhi atau sedikit banyak yang diambil oleh seorang atau banyak trader senior juga. Histori itu mempengaruhi, di situ ada supply and demand. Jadi histori ini sangat bermanfaat atau sangat berguna dari analisa teknikal ini. Contoh yang mungkin saya marking ini, ada atap, nantinya juga ada lantai, belum saya gambar karena jauh pergerakannya. Retrace hanya untuk mencari peluang sell untuk pair GU. Analisa secara teknikal yang saya lakukan, mungkin untuk karena saya intra di time frame daily kita sudah cukup, atau H4. Besok kita lakukan trading kembali. Untuk teman-teman trader, untuk yang swing ataupun yang scalping, kita bisa mengikuti dengan analisa yang kita buat, dengan rencana kita, plan kita tentunya. Lalu apa yang kali ini kita bicarakan adalah analisa teknikal yang tentunya
tidak tanpa dasar ya. Kita semua melakukan dengan dasar-dasar tadi, kembali histori, lalu indikator teknikal itu, sehingga kita memperoleh gambaran atau menangkap tren dan pola pergerakan dari harga ataupun volume antar waktu ya, perdagangan antar waktu. Jadi kita bisa tahu untuk arah jualnya di mana, belinya di mana dalam hari kerja. Jadi kita bisa, paling tidak kita menganalisa dengan technical indikator ini yang saya gunakan, tentunya VMO based system ini, atau yang saya kembangkan dari terapan turunan indikator-indikator yang sudah saya pelajari. Ini yang pas untuk saya, semoga bisa pas juga untuk rekan-rekan yang lain jika ingin mempelajari, tentunya dengan kajian-kajian yang kita latihan ya, kajian-kajian terus, latihan terus, sehingga kita terbiasa dengan pembacaan indikator, tiap indikator. Jadi nanti kita untuk selanjutnya mulai bertahap, apa sih yang kita baca dari garis-garis ini atau indikator ini, tentunya yang akan menghasilkan analisa pergerakan harga ke depan. Sebagai seorang trader, kita bisa pisahkan atau bedakan bahwa kita trader macam apa dan bagaimana. Apakah kita swing trader, intraday, atau scalper. Kalau saya sendiri menggunakan intraday dan juga scalper. Jadi yang kita gunakan untuk intraday adalah D1 time frame-nya, H4, H1 sudah mulai scalper, M15 juga, dan M5 tentunya sampai M1. Dimana ada peluang kita bisa ambil baik itu sell ataupun buy yang mendukung pergerakan TF besarnya. Untuk swing sendiri tentunya pergi ke bulan sekalian atau ke palung laut sekalian, jauh dan dalam dan lama sekali. Itu biasanya dilakukan trader-trader yang waktunya ingin santai dalam trading atau investasi jangka panjang, atau lembaga keuangan juga kebanyakan mengambil dari sisi swing trader ini. Baik, dari analisa indikator, mungkin pemahaman atau pengertian yang terlebih dahulu adalah hal yang tadi saya jelaskan. Lalu ke depan kita bisa melakukan atau pembelajaran selanjutnya untuk diri saya sendiri, tentunya mengingat kembali bagaimana cara kita bisa membaca yang dari materi sebelumnya, video 2 dari Bollinger Band, MA, dan juga envelope ini bisa kita baca. Pembacaannya bagaimana sih? Lalu urutannya, diagramnya seperti apa sih? Strukturnya diagram itu seperti apa sih? Untuk perkenalan terlebih dahulu bahwa di indikator technical VMO based system ini penggabungan antara Bollinger Band, MA, dan envelope. Ada nantinya urutan-urutan diagram yang kita baca, mulai dari kita sebagai intraday, tentunya kita baca dari daily. Kenapa dia naik, kenapa dia turun, kita bisa baca terlebih dahulu pembacaan awalnya, yang nantinya akan terbaca juga prediksi atau analisa kita, peluangnya kita untuk mengambil posisi, apakah itu buy ataupun sell. Akan ada gambaran cukup jelas dari indikator yang kita gunakan.
tentunya nanti bertahap karena di dalam diagram itu ada, karena di D1 kita contoh satu candlestick ini mewakili satu hari. Kalau di Exness broker ini, di broker ini jam 7 pagi. Kalau bicara kita H4 berarti dalam satu hari karena 24 jam ada 6 candle. 6 kali 4 24 ya. Ada 6 candle penurunan 4 jam 12 jam penurunan dari siang tadi. Perjalanan cukup santai, kita ambil posisi yang lumayan sub. Lalu untuk H1 tentunya ada nantinya 24 candle. Lalu di M15 nya ada 96 candlestick. Untuk M5 M1 hitung sendiri ya teman-teman trader ya, silahkan bagi sendiri, banyak itu. Kalau ngitung satu-satu lumayan bisa buat beli coki-coki. Ngitungnya aja lebih baik kita profit buat beli coki-coki daripada ngitung candlestick M5 M1 buat beli coki-coki. Kalau untuk weekly, satu candlestick weekly Senin sampai dengan Jumat ini ada 5 candlestick. Kalau bicaranya kembali lagi di H4 ada berarti 30 candlestick. Untuk monthly tergantung satu bulannya, ada terkadang 5 minggu, ada yang 4 minggu. Berarti kalau yang 4 minggu candlestick di weekly adalah 4, atau yang 5 ya 5. Untuk di daily kurang lebih 20 candlestick di daily. Berarti kalau dikalikan di H4 nya itu ada 120 candlestick dalam satu bulan. Bukan untuk dihitung, tapi paling tidak kita bisa tahu berapa jumlah candlestick dalam satu hari itu. Satu candlestick satu hari ini ada berapa candlestick di time frame H4, H1, M15, bahkan M5 atau M1. Paling tidak arahnya kita bisa akhirnya membaca pergerakan tersebut. Untuk kali ini pintu sudah terbuka dari minggu kemarin, sebenarnya akhir minggu kemarin untuk PRGU ini. Untuk lebih jauhnya lagi kita bertahap saja, tidak usah keburu-buru. Kita lakukan dengan senang dan santai saja, kita lakukan dengan hati yang gembira, hati yang tenang. Jadi kita bisa melakukan trading nantinya ke depan lebih optimal lagi. Psikologi kita bisa tenang tentunya. Kalau banyak trader juga yang bahasanya kena mental. Kena mental di sini maksudnya untuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tentunya juga saya pernah mengalami itu. Katakan kita, ini hanya sharing saja, kita sellnya di posisi seandainya posisi di tengah sini, di tengah. Pada saat sell ternyata dia naik, kita layer, masih naik lagi. Modal kita kalau cukup banyak nggak masalah. Kalau modal kita modal semut, luar biasa, bisa MC, kena mental di situ. Jadi kedepannya kalau kita mau sell lagi padahal arahnya mungkin betul, dari analisa teknikal kita sudah takut duluan. Jadi sebisa mungkin untuk para trader
kita mengulang bersama, belajar bersama. Tentunya saya juga belajar lagi agar tidak terulang hal seperti itu, bisa belajar lebih tenang juga, mengingatkan kembali untuk diri saya sendiri tentunya bahwa hal ini jangan sampai atau tidak terulang kembali. Jadi kita bisa yakin dengan analisa kita, oke, buy, sell, tapi juga nantinya kita juga belajar money management yang baik. Jangan seperti mungkin bahasanya supir bis malam ya, kencang selamat nggak apa-apa, udah kencang nggak selamat. Kita juga untuk trading sama, kalau kita mau untung besar bisa dengan cepat, hilang dengan cepat, modal cukup besar. Lebih baik kita punya modal kecil tapi kita bisa selamat, yang akhirnya bisa menjadi cukup besar. Itu harapan semua trader tentunya yang untuk berpengalaman. Tentunya saya juga sendiri masih belajar untuk ke arah itu. Kita sama-sama belajar. Indikator ini saya sudah kaji juga dengan beberapa teman-teman yang alhamdulillah efektif. Semoga kedepannya masih selalu efektif. Apa yang menjadi kendala teman-teman pada saat melakukan entry point? Tentunya indikator-indikator, kembali lagi ke hal-hal indikator ini, pengawalan ini cukup jelas. Top BB atau Bollinger Band ini, top BB dia reject lalu melakukan break di mid BB, yang artinya adalah dari trend up di atas mid BB dia turun, peralihan dari beli ke jual. Ini secara umumnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengambil keputusan atau entry point bahwa kita akan mengambil sell, tapi ada beberapa faktor atau beberapa bacaan-bacaan dari time frame, tentunya multi time frame. Apa yang terjadi di TF bawah, apa yang terjadi di TF bawah, apa yang terjadi di TF atas. Fungsi indikator adalah lebih mudah kita membaca gambaran dari harga yang tampil di chart ini, yang akhirnya muncul analisa, sehingga kita sesuai dengan rencana atau kita yang merencanakan untuk trading harian atau scalping, kita bisa masuk sesuai dengan rencana kita, entry di mana, stop loss di mana, dan juga take profit di mana. Nanti tentunya ke depan kita juga akan belajar mengenai stop loss, take profit, risk and rewardnya. Apakah 1:1, 1:2, 1:3, katakan seperti itu. Satunya itu SL nya, stop loss nya ya, bukan TP nya ya. Kalau TP nya masih 1, stop loss nya 3 ya, kita masa untungnya cuman katakan $1, ruginya siap $3. Namanya bisnis itu ya untung, dagang itu ya cari untung. Kalau cari rugi ya berarti bukan dagang, namanya nyumbang. Lebih baik untuk teman-teman yang seperti itu, lebih baik sumbangkan ke saya saja daripada ke broker-broker, karena broker sudah kaya ya. Bercanda. Mungkin itu saja terlebih dahulu. Untuk kedepannya kita belajar untuk tahapan selanjutnya dari dasar-dasar PMOB System. Baik, terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Salam profit selalu, salam sehat tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.